Saya kelas 1 SMA. Waktu SMA saya senang sama cowok dan dengar akhirnya kalau misalnya cowok itu bilang saya senang sama kamu atau segala macem, itu di SMA. Dia datang, istilahnya diapelin, kalau sekarang kan malam gitu. Dulu saya pulang sekolah. Nama saya panjang banget ya, ada 18 huruf. Nama saya Wahyu Setianing Budi. Panggilan dari kecil dipanggil namanya Yuni, tapi keluarga saya sendiri, kayak ibu saya, adik saya panggil saya Yunet. Sekarang orang kebetulan mengenal saya dengan nama Yuni Syara. Saya pikir itu nama komersil, karena kalau pakai nama Wahyu Setianing Budi mungkin orang nggak gampang ingat sama saya. Itu si Wahyu, apalagi namanya Jawa banget gitu loh. Ya udah, terus saya lahirnya di Batu Malang tanggal 3 Juni tahun 72. Jadi tahun ini umur saya 25 tahun. Nanti tanggal 3 Juni kalau ada yang mau kirim-kirim kado ya silahkan, saya terima dengan baik nanti di sini. Iya, saya 3 bersaudara, kebetulan saya anak yang paling tua. Jadi kalau lihat saya kok lebih gedean adiknya, mau saya biasanya anak pertama memang dibilang anak coba-coba. Ya kayak gini nih. Orang tua saya ya, sekilas orang tua saya, bapak ibu saya kebetulan waktu saya umur 5 tahun sudah divorce. Jadi semenjak itu saya memang tidak bertemu dengan ayah saya, tapi saya rasa ayah saya juga bahagia, ibu saya juga bahagia. Ayah saya kebetulan seniman yang sampai sekarang tuh darahnya nurun di saya dan di adik saya. Jadi waktu itu apa yang dikerjain mungkin melukis atau yang lain-lain, juga mungkin menyanyi, karena saya waktu itu tidak bertemu dengan dia gitu. Ibu saya ya ada dia kerja di apotik, di salon segala. Sekolahnya di Batu, di SD Ngagli namanya. SD Ngagli, di situ saya juga Yanti sekolah di situ. Kebetulan sekolah itu kalau dibilang mungkin sekolah paling bagus di Batu waktu itu. Saya sekolah di situ, tapi ya biasa saja, nggak ada yang istimewa. Saya kecil ya, jadi kegiatan saya cuma sekolah, saya pulang tidur siang, belajar, sekolah lagi, dari hari ke hari itu aja. Teman-teman saya juga ya baik, ya apa ya, biasa saja lah seperti umumnya anak-anak sekolah-sekolah SD yang lain. Kecil kayaknya udah bisa nyanyi ya, udah bisa menyanyi. Kebetulan waktu itu guru saya nggak melihat saya bisa menyanyi gitu, cuman teman-teman saya aja bilang kalau saya itu cuma bisa menyanyi gitu, karena saya dari kecil sudah punya suara vibra itu yang bergetar itu. Saya belajarnya karena di Batu itu udaranya dingin, setiap habis mandi saya menyanyi jadi keluar vibrasinya, getarannya. Nah waktu kelas 4 SD kebetulan ada pergantian guru kesenian, jadi ada guru baru datang ke kelas saya. Dia pengen melihat apa muridnya itu bisa menyanyi atau ada yang tidak suka atau tidak bisa gitu. Kebetulan teman-teman saya suruh saya untuk menyanyi ke depan. Saya nyanyi lagunya orang dewasa, saya nyanyi lagunya Uci Ping Selamat, saya lupa lagunya itu apa ya, saya nyanyi. Nah sejak itulah guru saya yang namanya Bu Sunlika itu memilih saya untuk mewakili sekolah setiap ada kejuaraan seperti porseni gitu, mewakili kecamatan, mewakili kabupaten untuk ke provinsi. Jadi saya itu kebetulan dulu juara Kabupaten Malang. Kebetulan kalau di Batu saya juga juara menyanyi. Jadi ya saya menyanyi, saya rasa dia dulu lah yang tahu Ibu Sun itu, dan saya menganggap sampai sekarang seperti ibu saya sendiri juga. Ya kalau dibilang ini pulang sekolah mainnya biasanya apa sih? Saya punya di rumah itu ada pohon kelengkeng ya, 3 yang besar-besar gitu.
kegiatan saya tuh sehari-hari itu kayaknya habis pulang sekolah sambil nungguin makanan, saya hanya naik pohon. Saya duduk diam di situ, kebetulan saya dulu anaknya yang pendiam sekali. Saya tidak banyak ngomong gitu. Cuman diem aja di pohon nungguin makan. Ntar Yuni makan gitu. Udah baru turun makan gitu. Dari hari ke hari gitu-gitu. Terus hal-hal yang lain kalau misalnya teman-teman saya datang, teman-teman tetangga datang paling main masak-masakan karena modalnya juga tidak banyak gitu loh. Hanya pakai genteng yang dipecah-pecah gitu itu bisa jadi tempat, tinggal ambil daun-daunan dipotong-potong sama pisau. Cita-cita. Cita-citanya jadi apa ya? Dulu kalau misalnya kita ngisi ada buku agenda, ada yang apa sih itu? Buku kenang-kenangan bilangnya. Cita-cita saya kalau nggak jadi dokter, jadi insinyur pertanian aja. Karena saya goblok. Saya nggak tahu itu insinyur pertanian tuh kayak apa gitu. Saya nggak tahu. Saya cuman hanya ngikut cita-cita apa. Saya lihat lembaran di depan buku kenang-kenangan itu. Saya lihat pada jadi insinyur pertanian, jadi dokter. Jadi kadang-kadang di buku sini jadi dokter. Kadang-kadang buku teman saya yang lain jadi insinyur pertanian. Jadi saya nggak punya cita-cita yang benar waktu itu. Saya hanya ikut-ikut. Saya di SMP apa ya, Senopati atau apa gitu di Palbatu, karena saya cuma setahun di situ. Saya agak shock juga di situ, matematik bisa dapat 9 gitu. Kok nilai saya jadi ranking gitu, saya dapat ranking. Ini yang lain yang goblok atau saya yang pinter? Saya rasa ya mungkin teman-teman saya yang lain nggak pinter gitu, jadi nilai saya jadi bagus di situ. Rapot saya nilainya tinggi-tinggi semuanya. Tapi akhirnya saya tidak suka sekolah situ karena apa ya, mungkin jadi paling menonjol, sedangkan saya ngerasa di SD biasa-biasa aja. Akhirnya saya pindah ke negeri di SMP 15. Di SMP 15 pun pada akhirnya memang nilai saya juga memang bagus gitu. Misalnya mungkin yang paling tinggi mungkin waktu itu matematik ya. Di situ saya nilainya tinggi, jadi saya dapat ranking berapa dari sekian ratus gitu kalau nggak salah ya. Saya senang akhirnya. Pas naik kelas 3, kebetulan kan rapot saya yang paling bagus biasanya matematik. Di kelas 3 itu saya punya masalah, saya nggak tahu masalahnya apa. Cuman ulangan saya yang matematika itu dapat 5 yang pertama, terus dapat 5 lagi gitu. Saya kecewa mungkin waktu itu, sampai akhirnya ada guru matematika. Saya terkesan sekali sampai sekarang sama dia, namanya kalau nggak salah Pak Aswar. Orangnya gemuk, tangannya kuning karena kebanyakan merokok. Dia baik sekali, dia tawarin, kamu mau nggak sih les di tempat saya? Kata-kata. Saya dengan senang hati saya mau les di situ. Baru sekali saya les di situ, akhirnya besoknya lagi saya ulangan, saya bisa dapat 10, dan setiap ulangan saya bisa dapat 10, 9,5, 10 lagi. Saya rasa karena cara mengajar Pak Aswar itu memang baik dan gampang dimengerti oleh saya, juga teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya ada ulangan, waktu itu kelas 3 itu kelasnya ada 9. Saya ulangan gitu. Mungkin kelas-kelas yang lain bisa nanya ke saya soalnya kayak apa. Jadi kalau kebetulan saya ada yang salah satu, saya sudah kasih tahu yang benar, jadi mereka semua dapat 10, saya dapat 9 gitu. Ya itulah nilai saya. Kalau SMA juga tidak terlalu jauh sama SMP. Cuman yang nggak sebagus SMP, karena SMA saya banyak main, saya banyak ikut LDK, apa ya namanya, singkatannya apa ya, lupa saya, ada apa, kepemimpinan gitu ya, LDK. Saya ikut LDK, ikut konsolidasi OSIS sampai DKI segala macam. Jadi kegiatan saya itu terus sampai saya nggak masuk sekolah, ikut ini ke sana, ke Cibubur, kemana gitu. Jadi nggak bagus kayak SMP. Apalagi kimia. Pernah saya ulangan kimia, karena saya nggak pernah ikut di pelajaran dia. Tapi saya tanya ke teman saya, waktu ulangan saya dapat 10, tapi gurunya nggak yakin kalau saya ngerjain itu sendiri. Terus saya dicoret ulangan saya dapat 0. Saya sedih banget waktu itu karena dia nggak yakin dengan saya. Tapi akhirnya saya tidak ingin lagi masuk ke IPA. Saya pilih masuk ke sosial, ke apa namanya itu, A3 sosial. Saya kecewa dengan nilai saya itu kimia, dan saya kecewa dengan, ya mungkin sampai sekarang mungkin ada
saya kecewa dengan ibu guru saya itu karena dia nggak percaya dengan saya. Mmm, saya kelas satu SMA. Waktu SMA saya senang sama cowok dan dengar akhirnya kalau misalnya cowok itu bilang, "Saya senang sama kamu," atau segala macam, itu di SMA. Dia datang, istilahnya diapelin kalau sekarang kan malam gitu. Dulu saya pulang sekolah, dia mampir ke rumah. Mama saya tahu nggak apa-apa, tapi karena memang orangnya baik, ya baiklah, nggak kurang ajar gitu. Ya udah itu berjalan SMA sampai 2 tahun, 2 tahun atau 2 tahun setengah gitu. Dan setelah itu terus kuliah, terus baru ada pacaran lagi. Kok saya bilang satu-satu kayaknya nggak mungkin ya, saya bilang hanya pacaran tok satu-satu saya sebutin gitu. Terus saya bilang aja itu yang ya itulah saat saya diapelin, tapi ibu saya tidak keberatan selama itu di rumah. Jadi waktu saya pacaran waktu itu selalu di rumah. Ya, frustasi kayaknya nggak pernah sih frustasi.